Petrus pukul 2:17 1 Petrus pukul 2:17 Tunjukkan segala hormat, cintai persaudaraan orang percaya, takut akan Tuhan, hormatilah raja. Menghormati otoritas adalah perpanjangan dari perintah kelima, menghormati ayah dan ibumu. Semangat dari perintah kelima adalah untuk menghormati mereka yang berwenang atas Anda. Namun, dalam beberapa kasus, tampaknya berlawanan dengan intuisi untuk menghormati mereka yang belum mendapatkannya. Sebelum kejatuhannya, hati seseorang sombong, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. AMS pukul 18:12 Jadi, jika otoritas itu sombong, mengapa harus menghormatinya? Atau jika mereka bodoh, dikatakan, seperti mengikat batu dengan gendongan berarti menghormati orang bodoh. Amsal 26:8 Melainkan, siapa mencari kebenaran dan kasih, akan memperoleh hidup, kemakmuran, dan kehormatan. Amsal pukul 21:21 Jawaban mengenai otoritas manusia adalah bahwa kita harus memberi hormat kepada jabatan, tetapi tidak harus kepada laki-laki. Hormati kertasnya. Hormati kantor. Dan jika pria itu pantas mendapatkannya, hormati pria itu. Maka Yesus berkata, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi duduk di kursi Musa. Oleh karena itu, Anda harus menuruti mereka dan melakukan apapun yang mereka katakan. Tetapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Matius 23:2-3 Tunjukkan rasa hormat yang pantas tetapi sejauh kehormatan komunitas Kristen saja sangat dangkal. Itulah sebabnya dia mengatakan untuk mencintai orang percaya. Jangan hanya menghormati orang Kristen lainnya. Mencintai mereka. Adapun takut akan Tuhan, bukan hanya hormat yang dia maksud. Ketakutan adalah fobia, dari mana kita mendapatkan fobia. Artinya takut. Yesus dan para rasulnya memberi kita banyak ajaran tentang takut akan Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Sebaliknya, takutlah kepada Dia yang dapat menghancurkan jiwa dan tubuh di neraka. Matius pukul 10:28 ini tidak berbicara tentang penghormatan. Adalah baik untuk menunjukkan rasa hormat yang sepatutnya kepada semua orang, untuk mengasihi orang-orang percaya, untuk takut akan Tuhan, dan untuk menghormati otoritas manusia yang sah. 1 Petrus pukul 2:18, budak untuk tunduk 1 Petrus pukul 2:18 Hamba-hamba, serahkan dirimu kepada Tuanmu dengan segala hormat, bukan hanya kepada yang baik dan penuh perhatian, tetapi juga kepada yang tidak sopan. Kelemah lembutan adalah kualitas karakter yang dimaksud Peter. Tentang Yesus ada tertulis, ia digiring seperti domba ke pembantaian, dan seperti anak domba bisu di depan pencukur bulu, maka ia tidak membuka mulutnya. Kisah para Rasul pukul 8:32, kelemah lembutan terhadap Tuhan adalah kerangka pikiran di mana kita menerima hubungannya dengan kita sebagai baik dan karena itu tanpa perselisihan atau perlawanan. Kebaikan Tuhan dan kendali atas situasi. Orang yang lembut sama sekali tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Kamus Bahasa Yunani dari Alkitab Online Saudara-saudara Yusuf mencoba membunuhnya. Tapi ternyata bagus dalam jangka panjang. Kemudian, Joseph memberitahu saudara-saudaranya, kamu bermaksud menyakitiku, tetapi Tuhan telah merencanakan kebaikan untuk menyelesaikan apa yang sekarang sedang dilakukan, menyelamatkan banyak nyawa. Kejadian 50:20 sebuah buku terkenal, Uncle Thomas Cabin, menceritakan penderitaan orang Afrika Amerika selama beberapa waktu. Paman Tom adalah seorang Kristen yang diperbudak. Dia dianiaya secara brutal, tetapi dia selalu baik kepada tuannya, memaafkannya. Namun, reaksi umum terhadap buku itu di antara komunitas Afrika Amerika adalah mengejek, meremehkan, dan mengejek Paman Tom karena kelembutannya. Bahkan saat ini, Paman Tom dianggap sebagai istilah yang merendahkan di komunitas kulit hitam. Begitulah semangat dunia saat ini. Meskipun orang-orang saat ini menekankan hak dan kebebasan pribadi, mereka tidak memiliki semangat kelembutan dan kebajikan. Kelemah lembutan berjalan seiring dengan panjang sabar. Pikirkan 2 kali sebelum menggunakan hak pribadi Anda. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri,
itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak datang dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri, Efesus 2:8-9.